Mulung kemana lagi ya? Ya, halo Pak. Halo Pak Fikri, kemarin kenapa nggak ikut rapat? Aduh, kemarin teh jujur ya, saya tuh malas. Saya udah ngantuk, makanya saya buru-buru pulang aja gak hadirin rapat daripada tidur pas rapat kan bahaya, ntar ketahuan. Oh iya bener juga ya. Tapi kemarin ada kabar bahagia loh dari pemerintahan Wakanda kita. Apa itu kabar bahagianya? Tunjangan kita resmi naik 50%. Wah, serius? Iya bener Pak, pas rapat itu saking bahagianya kita sampai joget-joget. Wah, kalau saya ada di sana mah, saya pasti ikut joget-joget juga. Wah, gitu dong, bagus. Kalau tunjangan naik kan, kita bisa nyari kosan yang deket kantor yang harganya 1 juta per hari. Kosan? Kosan apa hotel tuh 3 juta? Kosan yang bentuknya hotel kali ya. Yaudahlah, saya mau itu dulu ya. Mau pergi dulu. Mau kemana Pak? Iya mau joget juga lah, merayakan tunjangan ini, kenaikan tunjangan. Wah, Dia mau joget. ya. Tunjangan naik, mantap. Wah, rumahnya gede banget. Wah, mungkin di pinggir-pinggirnya ada sampah kali ya, sampah plastik. Putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri. Kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri mana sih? Enak ya jadi orang kaya. Bisa joget kapan aja tanpa harus mikirin makan. Putar ke kanan nih, nona manis putar. Akhirnya tunjangan naik. Ngapain kamu lihat-lihat? Enggak Pak, saya mau izin mulung sampah ya di pinggir rumah Bapak. Oh, cuman mau mulung toh. Ya udah, sana. Tapi sampahnya jangan diberantakin. Ya siapa? Makasih banyak ya Pak. Syik, tunjangan naik. Berangkat dulu ke kantor ah. Alhamdulillah. Lumayan. Kayaknya hari ini dia bisa makan deh. Ya. Nggak akan kesiangan kok. Tenang aja walaupun macet. Kan dikawal. Ayo berangkat Pak Supir. Baik Pak. Alhamdulillah. Hasil jualan sampah tadi, Diwan dapat uang segini. Diwan bisa beli makan ini mah. Wah, ternyata macet juga ya. Kenapa ya? Wah, itu ada mobil yang lagi dikawal. Wah, enak juga ya. Mobilnya dikawal kayak gitu. Perjalanannya jadi cepet. Pasti Bapak itu ada hal penting, rapat penting buat memajukan negara. Awas, minggir. Aduh, kebelet lagi ini, aduh, awas. Kenapa macet segala lagi? Untung dikawal. Ini supir kemana lagi? Malah sakit. Ini yang putih. Pak, mau beli nasi uduk? Enggak. Ya. Yang udah yang putih. Yang kuning nih. Kuning. Campur aja. Campur aja boleh. Alhamdulillah, masih dikasih rezeki buat makan.
Alhamdulillah. Kamu lagi? Bapak, saya mau izin mulung lagi, boleh? Gak boleh, jangan. Soalnya hari ini bakal ada tamu penting. Kalau ngelihat ada pemulung di pinggir rumah, ntar malu saya. Tapi Pak, sayang itu sampahnya. Saya cuma nyari makan sesuap nasi aja, Pak. Nggak bisa. Dasar orang miskin keras kepala ya. Pelit banget sih, Pak. Padahal saya cuma mau mulung sampah, bukan minta uang ke Bapak. Apa kamu bilang? Kamu berani sama saya? Bukan begitu, Pak. Tapi kenapa gak berani? Kita kan sama-sama makan nasi. Kamu gak tahu siapa saya? Saya tuh pejabat. Kenalan saya orang penting semua. Kalau saya mau, kamu bisa saya tangkap dan dipenjara. Oh, jadi Bapak tuh pejabat. Kok malah menyalahgunakan kekuasaan sih? Udah mah dipakai buat ancam rakyat kecil kayak saya. Punya jabatan itu amanah, Pak. Harusnya Bapak melindungi dan bersikap baik kepada rakyat kecil kayak saya ini. Karena Bapak juga digaji sama pajak dari rakyat kecil, Pak. Harus ingat itu. Kamu benar-benar ya. Saya tangkap kamu. Awas kamu ya. Awas aja kalau balik lagi. Ayo Pak, berangkat Pak. Siangan ini Pak. Kenapa ya? Jadi orang miskin direndahin terus. Bukannya dibantu sama orang kaya, malah dihina. Padahal Diwan mulung bukan kemauan Diwan. Emang karena belum ada cara lain buat Diwan cari makan. Sekarang beli makan aja udah pada mahal-mahal. Terus susah cari pekerjaan. Yang sarjana aja banyak yang belum dapat kerja. Apalagi Diwan yang cuma lulusan SD. Ya Allah, semoga Diwan bisa sabar menghadapi semua ini. Amin. Benar-benar ini. Akhirnya kamu datang juga ya. Ada apa Pak manggil saya kemari? Atau Bapak mau ngebahas tentang kinerja saya yang bagus itu ya? Bapak bisa aja ngelihat kinerja saya. Memang itu kemarin-kemarin saya dapat prestasi karena membantu banyak masyarakat yang lagi kesusahan nyari pekerjaan. Berkat saya banyak orang-orang pengangguran sekarang bisa dapat kerja, Pak. Diam kamu. Menurut laporan ini, kamu telah korupsi uang bansos senilai 50 miliar yang itu harusnya dibagikan ke masyarakat. Masa saya korupsi, Pak? Gak mungkin lah saya korupsi. Orang gaji sama tunjangan saya udah gede. Gak mungkin saya ngambil lagi uang dari rakyat kecil, Pak. Gak mungkin, Pak. Gak mungkin, Pak. Itu info dari mana, Pak? Ini apa buktinya? Dapat dari mana itu buktinya?
laporan ini saya dapatkan langsung dari pusat. Pantesan kamu baru gabung beberapa bulan aja, mobil udah mewah, rumah juga mewah, uang pun banyak. Lonjakan aset kamu melonjak drastis, tahu nggak? Bukan Pak, kalau rumah sama mobil itu dari warisan Pak, dari warisan. Ya, bukan hasil korupsi Pak. Alah, warisan-warisan, jangan banyak alasan kamu. Lagian korupsi saya Pak kecil kok Pak, kalau kecil kan nggak apa-apa. Pokoknya kamu akan saya proses hukum untuk ditangkap sebagai koruptor dan asetnya akan disita oleh negara. Jangan Pak, saya ada anak istri Pak yang harus dihidupi Pak. Kasihan lah Pak. Kasihan, harusnya kamu kasihan sama rakyat-rakyat kecil yang ditindas oleh kamu. Pokoknya kamu akan saya masukkan ke penjara Wakanda. Pak jangan Pak, Pak ampun Pak, jangan Pak, jangan. Wah, ternyata sawah saya lega juga ya. Ajudan. Halo? Nggak usah dikawal-kawal. Lagian saya cuma lihat sawah doang kok. Nggak perlu dikawal-kawal. Oke, siap. Ada aja ke sawah juga harus pakai dikawal. Maling! Mulung kemana ya? Oh, woi, maling! Maling! Apa itu? Ini dompet Bapak bukan ya? Iya ini dompet saya. Wah, makasih banyak ya. Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa Pak. Oh iya, ini ada sedikit rezeki nih buat kamu. Gak apa-apa Pak. Saya ikhlas kok. Baik banget anak ini. Padahal dia lagi kesusahan. Oh iya, kamu kok hebat banget sih bisa menghadang penjahat itu? Ya mungkin karena saya suka jalan-jalan, mulung sampah, sama saya juga pernah dikejar Satpol PP karena mulung sembarangan. Oh, pantas badan kamu seger berotot kayak gini. Kamu tuh harusnya jadi petugas keamanan. Enggak Pak, emangnya orang sedekil saya miskin dapat dipercaya jadi keamanan ya Pak? Emangnya kamu nggak ngelamar kerja? Sudah Pak, saya udah nyari kerja kesana kesini, tapi gak diterima karena saya cuma punya ijazah SD. Ya sudah kalau gitu, kamu mau nggak kerja sama saya? Gimana Pak? Saya tuh butuh orang baik dan jujur seperti kamu. Karena nyari orang jujur itu susah. Banyak sih yang pintar, berpendidikan, tapi kerjanya nggak pada jujur, pada rakus. Jadi menurut saya buat apa gelar kalau kerjanya tidak jujur? Serius nih Pak? Ya betul. Nanti saya kirim alamat kantor saya, kamu datang dan kamu akan saya jadikan ajudan saya. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih udah menjawab doa saya. Makasih banyak ya Pak. Makasih banyak. Ya Allah. Makasih banyak ya Allah udah menjawab doa saya. Oh ini Bu, saya juga ada sedikit rezeki buat Ibu. Kasih. Bagi-bagi. Makasih.
Pak, boleh saya min? Bapak? Kenapa? Kamu mau ngetawain saya ya? Enggak kok. Saya kaget aja. Kok Bapak bisa jadi seperti ini? Jangan pura-pura gak tahu kamu. Saya kan rame diberitain di TV nasional. Karena saya korupsi. Oh, kalau itu sih saya tahu. Tapi maksud saya, kok bisa Bapak jadi pemulung seperti ini? Bapak gak nyari kerja? Sudah, saya sudah nyari kerja. Tapi gak ada yang mau nerima saya karena saya bekas orang koruptor. Padahal saya udah berusaha berubah jadi lebih baik. Kenapa kok kamu jadi sukses begini? Kamu pasti nyuri ya? Ini nasib dari Allah, Pak. Karena sesungguhnya roda nasib itu berputar, Pak. Ada yang awalnya di bawah, sekarang jadi di atas. Begitupun sebaliknya. Maka dari itu, kita jangan sampai lupa sama Sang Pemberi Rizki. Dan sama orang-orang yang lagi di bawah, Pak. Karena mungkin sebagian rezeki mereka ada yang dititipkan ke kita. Karena semua ini hanya titipan. Kalau Allah mau, besok juga saya bisa jadi miskin lagi. Oh iya Pak, bentar. Ini ada sedikit bingkisan buat Bapak. Oh iya, terus saya juga ada sedikit rezeki buat Bapak. Kok kamu malah ngasih saya uang sama bingkisan sih? Padahal kan saya pernah jahat sama kamu. Saya gak dendam, Pak. Karena setiap manusia itu bisa berubah. Dulu Bapak mungkin sikapnya seperti itu. Tapi kalau sekarang mungkin Bapak telah menjadi sosok yang lebih baik. Ya Allah, maafkan hamba-Mu ini yang hilaf akan kekuasaan dan jabatan. Maafkan aku menyesal. Jadi saya tetap akan berbuat baik, gak mandang siapa dan berasal dari mana. Nah, maafkan saya ya, walaupun sudah terlambat. Saya pengen minta maaf yang sebesar-besarnya kepada kamu. Dan terima kasih sudah menyadarkan saya. Gak ada yang namanya terlambat, Pak. Perbaiki dari sekarang dan yakin bahwa jalan ini adalah cara buat kita jadi lebih baik lagi. Terima kasih. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed.